Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kelas Kimia Dasar bersama saya Andra Diwalarasati. Oke, kali ini kita akan video sebelumnya kita udah membahas materi ke-9 ya tentang termokimia. Jadi kali ini kita akan membahas materi ke-10 tentang laju reaksi, order reaksi, serta faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi dari laju reaksi tersebut. Oke, kita mulai. Laju reaksi. Jadi apa sih laju reaksi itu? Jadi cepat lambatnya proses reaksi kimia yang berlangsung itu akan dinyatakan dengan laju reaksi, di mana dalam mempelajari laju reaksi nanti akan kita gunakan besaran konsentrasi tiap satuan waktu yang nantinya akan dinyatakan dengan molaritas. Oke, molaritas atau M besar ya. Ini seharusnya udah dibahas materi sebelum UTS. Jadi M besar itu molaritas sama dengan mol per volume, atau bisa juga menggunakan rumus-rumus yang lainnya untuk mencari nilai dari M besar. Oke, jadi kembali tadi laju reaksi. Laju reaksi itu merupakan perubahan konsentrasi reaktan maupun produk per satuan waktu. Ingat ya, jadi laju reaksi itu dia per satuan waktu. Jadi di sini saya ngambil ada 3 contoh, di mana reaksi itu ada yang berjalan cepat, ada yang berjalan lambat. Ini kalau kembang api itu termasuk reaksi yang cepat ya. Kemudian kalau untuk roti, penjamuran roti itu akan berjamur kira-kira 3-7 hari jika ada di suhu kamar untuk penjamuran roti. Kemudian yang gambar yang ketiga ini merupakan pengkaratan ya. Kalau pengkaratan itu lumayan reaksinya berjalan dengan lambat untuk perkaratan. Oke, jadi ini beberapa contoh tentang reaksi yang berjalan cepat dan reaksi yang berjalan lambat. Oke, untuk ini, jadi di sini ada grafik, jadi menunjukkan ini reaktan A menghasilkan produk B. Jadi yang ungu ini reaktan A menghasilkan produk B yang berwarna hijau. Jadi di sini jumlah reaktan akan berkurang seiring bertambahnya waktu. Dan jumlah molekul produk akan bertambah seiring bertambahnya waktu. Oke, jadi laju reaksi ini dapat ditinjau dari berkurangnya jumlah molekul reaktan atau bertambahnya jumlah molekul produk. Ya, berarti ini dari reaktannya 50, seiring berjalannya waktu reaktannya akan berkurang. Sedangkan kalau untuk produk semakin berjalannya waktu maka jumlah molekul produknya juga akan bertambah. Ingat, satuan laju reaksi nanti adalah molar per sekon atau molar per detik. Oke, jadi di sini ada 2 cara umum yang digunakan untuk penentuan laju reaksi. Yang pertama, mengukur kecepatan terbentuknya produk. Jadi kita lihat dari perubahan warna dan ada tidaknya pembentukan gas. Kemudian yang kedua yaitu mengukur kecepatan reaktan habis digunakan. Oke, jadi di sini ada contoh. Ini ada reaktannya 2N2O5 menghasilkan 4NO2 plus O2. Jadi untuk laju reaksi untuk masing-masingnya, untuk laju reaksi N2O5 nanti sama dengan negatif
delta N2O5 per delta T waktu. Kenapa negatif? Karena dia berupa atau merupakan reaktan. Kemudian untuk NO2 dan O2 di sini tandanya positif karena dia merupakan produk. Jadi sesuai dengan perbandingan koefisien reaksinya, maka P sama dengan negatif 1/2. 2 di sini merupakan koefisien dari N2O5 sama dengan plus 1/4, yang mana 4 koefisien reaksi dari NO2 dan 1 koefisien dari O2. Jadi gitu ya. Untuk laju reaksi dia sama dengan 1 per koefisien reaksi dikali laju masing-masing komponennya. Oke, kalau dilihat dari grafik laju reaksinya, jadi ada jumlah produk yang terbentuk terhadap waktu. Jadi di sini yang awal mula jumlah produk yang terbentuk masih 0 ya. Seiring berjalannya waktu, di titik ini kira-kira dia reaksi mulai dengan cepat. Kemudian terus berlangsung, jumlah produk yang terbentuk juga semakin meningkat. Di titik ini reaksi akan mulai melambat. Mengapa? Karena seiring jumlah reaktannya yang habis digunakan. Kemudian berjalan terus hingga berhenti setelah waktu tertentu. Sehingga nanti disinilah titik jumlah produk yang terbentuk. Oke. Selanjutnya, kita bahas tentang teori tumbukan. Jadi, teori tumbukan ini menyatakan bahwa partikel-partikel reaktan harus saling bertumbukan untuk bereaksi. Tetapi ingat, tidak semua tumbukan itu menghasilkan reaksi. Jadi, hanya tumbukan antar partikel yang memiliki energi yang cukup serta arah tumbukan yang tepat. Jadi, ada 3 hal yang akan mempengaruhi laju reaksi, atau ya, di laju reaksi ini tergantung dari 3 hal ini, di mana ada frekuensi tumbukannya, energi partikel reaksinya, serta arah tumbukannya. Oke, kita ini akan melihat bagaimana sih reaksi itu terjadi. Seperti tadi yang saya sebutkan, reaksi terjadi jika partikel bertumbukan dengan sejumlah energi tertentu. Jadi kalau untuk di gambar pertama, di sini energinya kurang sehingga tidak terjadi reaksi. Kemudian untuk slide yang berikutnya, di sini yang salah adalah arah tumbukan atau orientasinya tidak tepat, sehingga juga tidak terjadi reaksi. Kemudian selanjutnya, ini dia partikel memiliki energi yang cukup, orientasi atau arah yang tepat, sehingga terjadilah sebuah reaksi. Jadi tumbukan antara partikel reaktan ini yang berhasil menghasilkan reaksi itu kita sebut dengan tumbukan efektif. Ini tumbukan efektif sehingga dia menghasilkan reaksi. Oke. Kemudian ini ada contoh energi pengaktifan untuk reaksi pembentukan air atau H2O. Jadi di sini ada sebelumnya energi aktivasi. Energi aktivasi itu apa sih? Jadi energi aktivasi itu merupakan energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel reaktan untuk bertumbukan efektif. Tumbukan efektif tadi di mana tumbukan antar partikel reaktan yang berhasil menghasilkan reaksi itu merupakan tumbukan efektif.
Kemudian lalu ada energi aktivasi yang merupakan energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel reaktan untuk bertumbukan efektif. Jadi di sini ada energi pengaktifan di mana dia akan mendorong pereaksi melewati energi penghalang sehingga nantinya akan mengurai untuk membentuk hasil atau produk. Kalau di sini contohnya adalah H2O. Oke, sampai di sini. Nanti untuk materi tentang faktor penentu laju reaksi serta pembahasan order reaksi akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih banyak.